Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Irena Pinontoan dengan NIM 18704103 dari kelas D. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode riset epidemiologi. Yang pertama, konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep penyakit. Konsep penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur dan fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Penyakit juga dikenal sebagai kondisi yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Penyebab penyakit ada 4, yang pertama udara, yang kedua makanan, yang ketiga infeksi, dan yang keempat gaya hidup. Pencegahan. Banyak penyakit dan gangguan dapat dicegah melalui berbagai cara. Contoh tindakan pencegahan penyakit yaitu penerapan sanitasi, asupan nutrisi yang tepat, latihan fisik yang memadai, vaksinasi, dan perawatan diri lainnya, serta tindakan kesehatan masyarakat. Hipotesis epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari kejadian dan distribusi masalah yang berkaitan dengan kesehatan beserta determinan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian dan distribusi tersebut. Ilmu yang mempelajari kajian distribusi disebut epidemiologi deskriptif. Sedangkan ilmu yang mempelajari determinan disebut epidemiologi analitik. Tujuan epidemiologi. Yang pertama, mendiagnosis masalah kesehatan. Kedua, menentukan riwayat alamiah dan etiologi penyakit. Ketiga, memberikan informasi dalam rangka meningkatkan manajemen atau perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian pelayanan dan atau kesehatan. Strategi epidemiologi ada 2. Yang pertama, surveillance epidemiologi. Yang kedua, penelitian epidemiologi. Peranan epidemiologi dalam masyarakat ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai faktor penyebab maupun faktor risiko yang berhubungan dengan timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Kedua, menerangkan besarnya masalah dan gangguan kesehatan serta penyebaran dalam suatu penduduk tertentu. Ketiga, mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan suatu penyakit dalam upaya untuk mengatasi dan menanggulanginya. Keempat, mengarahkan intervensi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah yang perlu dipecahkan. Kelima, menyiapkan data dan informasi yang esensial. Dan yang keenam, membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang sedang atau telah dilakukan. Kedua, frekuensi penyakit. Definisi kasus. Kasus artinya subjek pengamatan yang alami kejadian atau akibat yang tak diingini, berupa penyakit, kecacatan produktivitas atau disiplin, kegagalan, ketidakpatuhan seperti kematian, dan lain-lain. Ada 2 jenis. Yang pertama, kasus insidence atau merefleksikan proses patologis memenuhi 2 persyaratan seperti perubahan status dan periode pengamatan. Kedua, kasus prevalence, menggambarkan status kondisi pada waktu atau periode tertentu, tidak mempermasalahkan perubahan status. Setiap kasus yang ditemui pada saat pengukuran dihitung, kasus yang sudah sembuh atau mati tidak dihitung. Insidence dan prevalensi. Insiden ada 4. Yang pertama, menggambarkan kasus baru yang terjadi dalam periode tertentu. Kedua, kejadian penyakit dan perubahan dari status sehat menjadi status sakit. Ketiga, perhitungan kedua ukuran insiden berbeda tergantung jenis populasi yang diamati. Informasi tentang masa pengamatan setiap anggota populasi at risk. Yang keempat, ukuran insiden. Ada 2. Yang pertama, incidence rate atau incident density atau ID. Dan kedua, incident risk atau kumulatif insiden atau CI. Prevalensi ada 4. Yang pertama, menggambarkan jumlah kasus yang ada pada saat tertentu atau populasi yang sakit pada saat itu. Yang kedua, bukan rate atau tetapi disebut prevalensi rate. Yang ketiga, untuk 2 hal. Yang pertama, perencanaan kebutuhan fasilitas dan tenaga. Yang kedua, perencanaan dan pemberantasan penyakit. Ada 2 macam dalam prevalensi. Yang pertama, point prevalence. Dan kedua, periode prevalence.
Rate dan resiko. Ada 7. Yang pertama, punya pengertian ganda. Yang kedua, sering diartikan sebagai angka dalam kurung CDR atau CBR. Kecepatan, rate pada speedometer, dan yang ketiga merupakan kemampuan berubahnya suatu kuantitatif bila terjadi perubahan pada kuantitatif lainnya. Kuantitatif lain sebagai patokan kedua, kuantitatif waktu, misalkan kecepatan kendaraan pada suatu saat tertentu merefleksikan perubahan suatu jarak per perubahan satuan waktu. Yang keempat, punya satuan ukuran atau persatuan waktu. Yang kelima, besarnya tak terbatas. Yang keenam, rentang 0 sampai tak terhingga. Yang ketujuh, bentuk ukuran ini sering dicampur adukan dengan proporsi. Ukuran asosiasi. Yang pertama, odds. Odds adalah perbandingan odds subjek sakit dengan odds subjek tidak sakit. Odds rasio merupakan sebuah pendekatan risiko relatif yang digunakan dalam penelitian kasus kontrol. Pada penelitian case control, laju insidensi hampir mungkin diketahui karena paparan tidak diamati dari awal penelitian. Kedua, rate. Rate adalah besarnya peristiwa atau kejadian yang terjadi pada keseluruhan populasi dalam waktu tertentu. Yang ketiga, risk ratio. Risk ratio disebut juga relative risk atau RR sebagai ukuran yang dapat menunjukkan beberapa kali risiko untuk mengalami penyakit pada populasi terpapar dibandingkan dengan populasi yang tidak terpapar. Dan yang keempat, perbedaan rate dan risk. Rate itu mengukur kesakitan atau morbiditas, sedangkan risk itu mengukur risiko mengalami penyakit. Desain studi. Yang pertama, ekologis. Studi ini merupakan studi yang untuk menganalisis populasi dengan tujuan mendeskripsikan hubungan timbal balik atau korelatif antara penyakit dengan faktor-faktor yang diminati peneliti. Prinsip ekologis mengukur suatu penyakit dan satu faktor yang diukur pada tiap-tiap observasi. Yang kedua, cross-sectional. Cross-sectional berguna untuk mendeskripsikan penyakit dan paparan pada populasi pada satu titik waktu tertentu. Data yang dihasilkan dari studi potong lintang adalah data prevalensi, tetapi studi potong lintang dapat juga digunakan untuk meneliti hubungan paparan penyakit, meskipun bukti yang dihasilkan tidak kuat untuk menarik kesimpulan kausal antara paparan dan penyakit, karena dengan desain studi ini tidak dapat dipastikan bahwa paparan mendahului penyakit. Yang ketiga, kontrol kasus atau case control. Pada desain ini peneliti melakukan pengukuran variabel tergantung, yakni efek, sedangkan variabel bebasnya dicari secara retrospektif. Karena itu, studi kasus kontrol disebut studi longitudinal, artinya subjek tidak hanya diobservasi pada satu saat, tetapi diikuti selama periode yang ditentukan. Pada studi ini dilakukan identifikasi subjek atau kasus yang telah terkena penyakit atau efek, kemudian ditelusuri secara retrospektif ada atau tidak adanya faktor risiko yang diduga berperan. Yang keempat, kohort. Berlawanan dengan studi kasus kontrol yang dimulai dengan identifikasi efek, pada penelitian kohort yang diidentifikasi terlebih dahulu adalah kasusnya. Kemudian subjek diikuti secara prospektif selama periode tertentu untuk mencari ada tidaknya efek. Pada penelitian kohort murni atau internal yang diamati adalah subjek yang belum mengalami pajanan faktor risiko serta belum mengalami faktor efek. Yang kelima, intervensi. Ada 4 hal. Yang pertama, dilakukan dengan memanipulasi satu kelompok populasi atau kelompok perlakuan yang kemudian dibandingkan dengan kelompok lain yang tidak dimanipulasi atau kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau status penyakit. Yang ketiga, studi eksperimen dapat dilakukan pada hewan percobaan atau manusia. Dan yang keempat, hasilnya lebih meyakinkan karena dapat dilihat efek yang terjadi secara nyata akibat perlakuan atau paparan terhadap agen potensial. Yang keenam, community based. Community based atau pendekatan yang berbasis masyarakat adalah upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Tujuan dan sasaran
community base. Yang pertama, meningkatnya kapasitas masyarakat dan mencoba untuk menurunkan kerentanan individu. Yang kedua, perubahan PKS masyarakat dalam upaya menangani permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Dan yang ketiga, masyarakat di kalangan bawah pun dapat melakukan perubahan yang positif untuk menuju ke arah yang lebih baik. 5. Bias, pengganggu confounding, dan efek modifikasi. Bias adalah efek pada setiap tahap penyelidikan cenderung menghasilkan hasil yang secara sistematis berasal dari nilai-nilai yang benar, yaitu kesalahan sistematik atau kurangnya validitas, dibandingkan kesalahan acak atau kurangnya presisi. Bias terjadi dalam studi epidemiologi ketika pengamatan tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya, karena beberapa kesalahan sistematik, pengetahuan tentang jenis bias, dan strategi untuk meminimalkan risiko bias sangat penting dalam merancang dan melaksanakan studi epidemiologi. Confounding variabel dalam bahasa Indonesia berarti variabel pengganggu, adalah variabel yang merusak hubungan antara variabel paparan atau exposure dan variabel terpapar atau outcome. Variabel ini dikatakan mengganggu karena keberadaannya juga sebagai penyebab terjadinya outcome. Efek modifikasi. Pada dasarnya, analisis stratifikasi yang akhirnya menemukan confounder atau efek modifier adalah usaha untuk melihat pengaruh faktor ketiga atau variabel luar terhadap outcome bersama-sama dengan exposure. Perbedaan yang prinsip adalah kalau pada confounder, stratifikasi mengubah atau mendistorsi sama sekali outcome, tetapi pada efek modifier, stratifikasi menghasilkan strata tertentu di mana pengaruh exposure terhadap outcome adalah sangat bermakna, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif atau tidak baik. Yang keenam, analisis multivariabel. Logistik. Regresi logistik adalah metode statistika yang mempelajari tentang pola hubungan secara matematis antara satu variabel respon atau Y yang bersifat nominal atau ordinal dengan satu atau lebih variabel prediktor atau X. Poisson. Metode regresi Poisson merupakan salah satu metode regresi yang digunakan untuk menganalisis data cacahan dengan variabel respon berdistribusi. Poisson untuk menyatakan kejadian yang relatif jarang terjadi. Binomial. Binomial adalah model nonlinear yang berasal dari distribusi Poisson gamma mixture yang merupakan penerapan dari generalized linear model atau GLM yang menggambarkan hubungan antara variabel independen. Struktur dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Yang pertama, objek penelitian yang homogeni, yang kedua objek penelitian yang mudah rusak, yang ketiga penghematan biaya dan waktu, yang keempat masalah ketelitian, yang kelima ukuran populasi, dan yang keenam faktor ekonomis. Yang kedelapan topik khusus. Yang pertama pencegahan dan penyaringan atau screening. Screening adalah sebuah prosedur tes untuk mengetahui potensi atau gangguan kesehatan pada seseorang. Yang kedua epidemiologi molekuler. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, pengendalian penyakit. Kesenjangan kesehatan. Kesenjangan kesehatan adalah kesenjangan dalam hasil kesehatan atau akses kesehatan di antara populasi berbeda. Demikianlah hasil presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode riset epidemiologi. Jika ada kesalahan dalam penyebutan kata, saya minta maaf. Salam sehat dan terima kasih.